ya ibni, anakku, atau ya fulani, anakku, atau ya waladi, anakku. Tapi Nabi Nuh memanggil anaknya ya bunayya. Nabi Ibrahim manggil anaknya ya bunayya. Nabi Yakub memanggil anaknya ya bunayya. Luqman Al-Hakim dalam Quran memanggil anaknya ya bunayya. Apa bedanya ibni ya bunayya? Kalau kita panggil ya bunayya, itu terjemahnya luas banyak. Wahai anakku yang kucinta, kusayang, buah hatiku dan harapan. Udah jelas ikan antum durhaka dan cilaka itu. Nabi Nuh tetap memanggil ya bunayya rakam ma'ana. Wahai anakku, irkab. Tapi kalau huruf ba mati bertemu dengan mim, dia jadi idgham. Dibaca irkam ma'ana. Di surah Hud ya. Sini Kan'an, sini anakku, cepat. Wahai anakku yang sayang, cepat. Sekarang itu berenang. Semakin dekat si Kan'an, Nabi Nuh dengan Kan'an ini dipisah oleh air bah atau ombak ketika itu. Semakin dekat, Nuh mengelurkan tangannya. Begitu Kan'an sudah hampir dekat, Allah tegur Nabi Nuh. Allah sampaikan, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Nuh, jangan kau bantu si ucok itu. Kalau kita si ucok lah namanya kan. Jangan kau bantu dia, tapi dia anakku Tuhan. Nabi Nuh kata Allah, innahu laysa min ahli, dia bukan anakmu lagi, karena semasa hidupnya tidak pernah dia taat kepada aku. Sebagian ulama menjelaskan kisah ini ketika Nabi Nuh tetap bermohon, ya Allah, dengan sifat Rahman Rahim, dengan keagunganmu, izinkanlah ku naikkan Kan'an ke kapal. Allah jawab, Nuh, jika kau naikkan Kan'an anakku ke kapalmu, kau pun akan ditenggelamkan. Apa kata Kan'an, anakku? Aku cinta kepadamu, tapi aku lebih memilih Tuhan. Kira-kira mampu enggak kita ibu begitu? Makanya kami di Mandailing sana ada pepatah orang-orang kampung. Ibu tengok terjemahnya di sini ya, mana tuh ada. Apa kata orang kampung kami? Gope dan mama satu mahu alam, satu mahu setan. Angguh tetap bahwa anakku. Pernah ibu dengar itu? Biarpun kau separuh orang nak, separuh kau hantu atau tuyul, kau tetap anakku. Itulah orang-orang tua. Makanya udah jelas anaknya salah, mau mati bergaduh gara-gara membela anaknya yang salah. Di sini ada tak yang kayak gitu ibu? Udah jelas salah, anaknya motor pula ada. Mana orangnya? Kok selalu ada di sini ya? Oh, yang di ibu, Nabi Ibrahim ketika mimpi nyembelih anaknya, dia panggil Ismail, kalimatnya sama. Ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang kucinta, kusayang, buah hatiku, harapanku. Oh, pada musnina harapanku katanya. Tadi malam ayah mimpi, ayah melihat engkau kusembelih. Kalau makna luasnya Allah menyuruh ayah menyembelih, fanzur madza tara,
Saya dulu ibu pondok di pesantren Baba 7 tahun. Ada buku namanya Al-Wasaya. Al-Wasaya itu nasihat wasiat ayah kepada anaknya. Selalu kalimatnya ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan kasih sayang. Ismail memanggil ayahnya pun dengan kasih sayang. Ibu, bapak, apa bahasa ayah? Abi. Kalau anak panggil abi, ayahku. Abah, ayah. Ada juga buya, ya. Kalau diminta nyemang sama ayahnya, buya balik, dikasih ayahnya. Syukur buya. Kalau nggak dikasih, buaya. Nanti gitu ayah. Saya, anak-anak panggil saya ayah, karena orang Mandailing saya. Buya bagus. Tahu kalau anakku marah, buaya anaknya. Kita berpotensi buaya punah, buaya darat juga. Apa kata Ismail manggil ayahnya? Dia tak panggil abi, abah, buya, tapi dia panggil ya abati. Ya abati fa'al ma tu'mar. Apa maknanya? Wahai ayah yang cintaku sayang, panutanku, idolaku dan kebanggaanku. Oh, itu pula dibalasnya. Wahai anakku yang cintaku sayang, buah hatiku, harapanku, kata Nabi Ibrahim. Ya abati, wahai ayahku yang cintaku sayang, idolaku, panutanku. If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah suruh. Nabi Yakub memanggil Yusuf. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku yang cintaku sayang, harapanku, jangan ceritakan mimpimu ini terhadap saudara-saudara. Luqman, ya bunayya aqimis salat. Wahai anakku yang cintaku sayang, didikan salat. Ibu, bapak dirahmati Allah, cepat kali dia jam 6. Baterai baru. Saya masih cakap-cakap dari mana? Ini tausiah ini tak lama ibu, yang sebelum zuhur selesai. Cocok ibu? Baik. Lalu ibu, Nabi doa lagi, ya Allah, apakah setelah aku wafat umatku akan diazab? Allah jawab lagi doa Nabi ini. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak kuazab mereka Muhammad selagi masih ada di antara mereka yang beristighfar. Yuk istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Allah sampaikan, tidak kuazab mereka Muhammad selagi masih ada mereka yang beristighfar, selagi masih ada yang menyebut nama Allah, selagi masih ada orang yang membaca kalam Allah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawa ketika engkau membaca Quran, sebenarnya Allah sedang berdialog dengan. Baguskan bacaan. Ketika engkau salat, engkau yang berdialog dengan Allah. Baguskan bacaan dan gerakan salat. Jangan cepat-cepat. Betul-betul kita baca Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan kencang, lagi nanti puasa hari yang kencang-kencang itu gigi 5 di depannya. Harusnya sami Allahu liman hamidah sampai kencang. Sami Allahu Akbar, aku sujud.
tahun. Nah, ayah dan bunda dirahmati Allah, merujuk dalam ayat ini, maka insya Allah sedahsyat apapun hujan banjir yang lalu, insya Allah itu bukan azab. Insya Allah. Kok itu pula Ustaz? Ibu, ketika hujan banjir kemarin, masih ada tak orang yang berjamaah di masjid kita ini? Masih. Tentu imam beristighfar kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pasti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau makmumnya bervariasi, ada yang habis salam Allahumma antas salam, ada yang habis salam lantas jalan, malu langsung hilang. Tak nyaman di masjid kita ini. Oh, cepat-cepat aja ini pulang. Tak apa yang dikejarnya. Lalu ketika hujan banjir yang lalu, apakah masih ada orang yang menyebut nama Allah? Masih, minimal muazzin lah. Allahu Akbar. Azan kita sebut nama Allah. Ketika hujan banjir yang lalu, apakah masih ada orang yang baca Quran? Ya, masih ada. Karena masih ada yang beristighfar, walaupun bukan kita.